Tetap sehat dan bahagia saudara-saudaraku. Pertemuan kita kali ini kita akan menceritakan tentang apa itu akal, dilanjutkan dengan nafsu, rasa, dan ego. Saya memahami bahwasannya kita memiliki 15 indera. Walau pengetahuan memperkenalkan kepada kita hanya memiliki 5 indera, yaitu kita sebut sebagai panca indera. Panca indera saya menyebutnya sebagai kelompok indera pengetahuan, karena dengan indera ini kita bisa mengetahui sesuatu. Dengan melihat, mendengar, merasa, meraba, dan membau kita bisa mempersepsi sesuatu. Tapi sesungguhnya ada indera yang lain lagi. Kita paham bahwasanya kita hanya bisa melakukan 3 hal: berpikir, berucap, dan berbuat. Nah, untuk bisa berbuat, kita dilengkapi dengan satu kelompok indera lagi, yaitu indera berjalan, indera memegang, indera bicara, buang air besar dan buang air kecil, serta makan dan minum. Kelompok indera ini saya sebut sebagai kelompok indera bekerja. Tentu saudara-saudaraku sekalian barangkali belum pernah mendengar hal ini, tapi temuan ini dapat dari perlakuan saya bermeditasi. Kelompok indera persepsi dan bekerja ini, dia tentu ada yang mengomandoinya sehingga dia bisa berfungsi dan menjadi harmonis. Komando dari aktivitas kita yang meliputi berpikir, berucap, dan berbuat adalah pikiran. Berikutnya, siapa mitra pikiran dalam melakukan pekerjaannya, yaitu berpikir yang menghasilkan buah pikir atau pemikiran. Pikiran akan dibantu oleh akal, nafsu, ego, dan rasa. Nah, kelompok ini saya sebut sebagai indera spiritual. Indera yang juga merupakan fisik yang berada di bagian tubuh kita, tapi ranah kerjanya spirit. Dengan kita berpikir dan mengolah pikir, kita bisa melakukan sesuatu. Tapi kita ketahui semuanya, kita mengetahui bahwasanya kita tidak akan bisa melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu ketika kita tidak pernah melakukan sebelumnya atau tidak pernah berlatih untuk itu. Contoh, kita tidak akan bisa berbahasa Inggris ketika kita tidak pernah belajar berbahasa Inggris atau tidak pernah mendengar bagaimana bahasa Inggris itu diucapkan. Kita tentu tidak bisa melukis ketika kita tidak belajar tentang bagaimana melukis. Nah, disinilah fungsi akal yang akan berkontribusi kepada pikiran untuk memberikan contoh yang akan dilakukan atau diucapkan. Jadi fungsi akal itu memberikan contoh, memberikan data tentang contoh yang pernah dilakukan untuk dilakukan saat ini. Jadi akal akan mengakses data dari kelenjar otak, berikutnya disampaikan kepada pikiran, dan pikiran mengolah itu, kemudian kita bisa melakukan ketika ada data dari akal yang disampaikan ke pikiran. Jadi kita tidak akan bisa melakukan sesuatu kecuali ada contoh yang bisa ditiru terkait dengan pengalaman kita masa lalu kita sebelum saat ini untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu. Nah, akal ketika tidak dilibatkan dalam mekanisme berpikir dan berikutnya dilaksanakan, maka cenderung kita akan menyesal setelah melakukan atau mengucapkan sesuatu ketika akal tidak kita libatkan. Nah, ketika akal selalu tidak dilibatkan dalam mekanisme berpikir, maka akal bisa sakit dan juga bisa mati. Jadi akal yang selalu dilibatkan dalam mekanisme berpikir, dia akan menjadi sehat. Apakah berpikir tentang hal buruk-buruk atau berpikir yang baik-baik?
akal tetap akan menjadi sehat. Contoh, ketika akal selalu diajak mencari data tentang kebaikan-kebaikan karena pikiran berkesadaran yang baik, maka akal menjadi sehat dan baik. Produknya selalu baik. Tetapi akal yang sehat tadi, ketika dia selalu dilibatkan dalam berpikir tentang terkait dengan hal-hal yang tidak baik, seperti seseorang yang kerjanya mencuri atau kerja yang buruk-buruk, dan akal selalu dilibatkan dalam berpikir tentang yang buruk-buruk, maka akal baik tadi akan memproduksi hal yang buruk. Jadi akal sehat tidak harus memproduksi hal-hal baik atau hal-hal buruk saja. Akal sehat akan lebih kepada kontribusi kepikiran terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan dan atau ucapkan. Nah, ketika akal terus-menerus diajak tentang pencarian data tentang kebaikan-kebaikan, maka akal disebut sebagai akal budi. Nah, akal yang selalu diajak untuk berkontribusi mencari data tentang apa yang akan diucapkan dan dilakukan yang buruk-buruk, akal menjadi akal bulus. Jadi akal sehat tidak harus memproduksi hal-hal yang baik-baik saja atau hal-hal yang buruk saja. Karena akal menjadi sehat ketika akal selalu dilibatkan dalam mekanisme berpikir. Ketika akal tidak selalu dilibatkan dalam mekanisme berpikir, maka akal bisa mati atau sakit. Nah, akal bulus karena pekerjaannya selalu ya hal-hal yang buruk. Akal budi karena sesuatu yang baik-baik. Tergantung kepada kesadaran pikiran.